Pertemuan tiga organisasi sektor publik sebagai entitas dalam akuntansi sektor publik. Organisasi sektor publik secara proses cenderung lebih bernuansa politis daripada organisasi bisnis, sehingga politik dan profesionalitas merupakan hal yang dibutuhkan pelaku di dalamnya. Politik dalam hal ini ialah berbagai cara untuk menempatkan masalah di agenda publik. Organisasi yang memiliki ketidakpastian tinggi merupakan organisasi yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Berbagai benturan kepentingan dalam interaksi di lingkungan organisasi merupakan penyebab hal ini terjadi. Memberikan pengaruh terhadap strategi misi dan program yang berjalan merupakan tujuan dari organisasi publik. Karakteristik organisasi sektor publik. Tujuannya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang meliputi kebutuhan dasar dan non-dasar yang berkaitan dengan jasmani maupun rohani. Aktivitas yang dilakukan berupa pelayanan publik, misalnya keamanan, penegakan hukum, pendidikan, transportasi publik, kesehatan, dan sejenisnya. Sumber pembiayaan berasal dari dana masyarakat dalam bentuk pajak, retribusi laba, dan pendapatan lainnya yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Pertanggungjawaban diberikan kepada perwakilan masyarakat seperti DPR, DPD, dan DPRD, dan sejenisnya. Budaya organisasi seperti birokratis, formal, serta berjenjang. Penyusunan anggaran dilakukan dengan masyarakat untuk merencanakan program untuk mendapatkan input selanjutnya, disahkan oleh wakil masyarakat DPR, DPD, dan DPRD, dan lembaga sejenisnya. Stakeholder, masyarakat Indonesia, kreditur, investor, hingga lembaga internasional. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik. Cakupan dari akuntansi sektor publik meliputi proses pertanggungjawaban dan manajemen, seperti perencanaan, penganggaran, dan notifikasi anggaran dengan adanya pos-pos aktivitas beserta anggarannya. Lain hal dengan pertanggungjawaban yang terdiri atas realisasi anggaran dan aktivitas. Akuntansi sektor publik melihat anggaran sebagai focal point, landasan operasional organisasi. Hal ini menyebabkan organisasi sektor publik operasional anggaran yang disahkan dalam menjalankan operasional, karena sifat dari realisasi anggaran ini adalah mandatory. Entitas dalam akuntansi sektor publik. Bagian dari entitas akuntansi sektor publik seperti akuntansi pemerintah, diantaranya entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit di struktur pemerintahan pusat maupun daerah yang memiliki satu atau lebih entitas akuntansi berdasarkan undang-undang, sehingga memiliki kewajiban untuk menginformasikan laporan keuangan. Sedangkan entitas akuntansi adalah pemakai anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan dengan entitas keuangan. Penyusunan laporan keuangan adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, yaitu pada pasal 8 poin G. Sedangkan PP nomor 71 tahun 2010 yang merupakan penjabaran dari UU nomor 17 tahun 2003 tidak mungkin menyimpang dari aturan di atasnya. Sehingga dalam konteks struktur organisasi pengelolaan keuangan negara, Presiden tetap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas pengelolaan keuangan negara, dan menteri atau pimpinan lembaga tetap sebagai pengguna anggaran atau barang, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di kementerian negara atau lembaga adalah bagian dari pengelolaan keuangan negara. Struktur organisasi pengelolaan keuangan negara. Dapat dilihat bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi.
Selanjutnya, di bawahnya ada Menteri sebagai pengguna anggaran dan Menteri Keuangan sebagai bendaharawan umum. Di bawah Menteri sebagai pengguna anggaran, ada Statker, kuasa pengguna anggaran. Dan di bawah Menteri Keuangan sebagai bendaharawan umum, ada KPPN yaitu kuasa bendera umum. Sekian, terima kasih.